Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air. Maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para petani desa itu masih saja tetap miskin. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di daunan. Para petani sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Indin. Nyai Indin adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya luas karena harus cukup untuk menampung seluruh padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela para petani itu menjualnya kepada Nyai Indit. Mereka terpaksa menjual hasil panennya kepada Nyai Indit dengan harga murah kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Indit. Dan jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membelinya kepada Nyai Indit dengan harga yang melambung tinggi. Mereka merasa sedih atas nasib yang mereka jalani. Di rumah Nyi Asih. Berat rasanya jika harus menjual padi ini pada orang pikir itu, Bu. Ya, mau bagaimana kita berguna di orang sudah senang kita centangnya bisa panjang ceritanya. Ini itu benar-benar serah kaya, rasanya sangat sekali jika harus menjual padi kita pada orang yang sulit seperti itu. Ya, kita mau orang kecil Pak, terima kasih saja. Nasib orang miskin kayak kita harus bagaimana ya, Bu? Sudahlah Pak, tidak bisa menunggu seperti itu, nasib kita mau seperti ini. Apa ya yang sedang semuanya ini? Harta sudah banyak begitu, masih saja mau menumpuk padi. Ya sudahlah Pak, entar nanti kedengaran orang lain. Ayo kita berangkat ke sawah nanti ke polisian. Iya, Bu, ayo. Kang Udin dan Nyi Asih pun pergi ke sawah bersama. Di sawah terlihat para petani sedang memanen padi. Kegiatan itu terlihat hampir selesai, namun mereka merasa kelelahan. Lalu pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut di sawah. Kita sudah sebentar kegiatan memanennya, Bapak-bapak. Ya Pak, capek ya Pak? Iya, Pak, sudah capek-capek begini, makin capek karena tahu bahwa hasil panennya harus kita jual pada orang serakah itu. Andai aja harga jualnya naik, seenggaknya jadi 10.000 per kilo, pasti rasanya nggak akan secapai ini. Apa bapak-bapak tidak ingin menghentikan kesusahan kita ini? Jelas mau dong Pak, tapi gimana caranya? Bukan tidak mau, Pak. Masalahnya adalah sampai kapanpun rasanya sulit untuk menjadikan harapan itu menjadi kenyataan jika Nyai ini terus berada di sini. Kita harus sabar hingga orang tersebut tidak menduduki desa kita lagi, Pak. Kalau menunggu orang tersebut tidak di desa ini lagi mah terlalu lama, Pak. Atau bahkan bisa aja orang itu udah gak pernah meninggal di desa ini sampai kapanpun lagi. Nah, makin kecil harapannya jika begitu kenyataannya. Kita terima saja nasib kita ini hingga waktu yang tidak dapat diketahui. Jika kita tidak bisa menerima kenyataan tersebut, yang ada malah membuat kita merasa capek saja. Setuju, Pak. Berat juga. Ya sudah, mari kita lanjutkan kegiatan memanennya, Bapak-bapak. Siapa? Di saat para petani sedang memanen padi, Nyi Elih, Nyi Endah, dan Nyi Nani sedang menumbuk padi sembari membicarakan nasib buruk mereka yang tak berkesudahan tersebut di saung yang letaknya tidak jauh dari sawah, di saung pinggir sawah. Nyi Nani, Nyi Endah, Nyi Nani, Nyi Endah, Kalau dipanggil tuh noleh, bukan ham-ham saja. Iya, maaf ya Nyi. Memangnya ada apa Nyi? Itu loh, hari ini kita panen. Masa lagi-lagi kita harus menjualnya ke orang pelit itu? Mau tidak mau, kita harus terima kenyataan tersebut. Mau bagaimana lagi, orang miskin seperti kita bisa apa? Kamu saja kali, saya sih tidak. Lebaynya. Tapi benar juga apa kata kamu, lama-lama hidup kita bukannya tambah makmur, malah makin ajur. Aduh, ibu-ibu ini pakai kok sudah nggak bisa aja sih Bu. Sadar Bu, buru itu dilarang, saudara saya. Ya sih ini bisa saja. Ngomongin apa sih Bu? Itu loh, masalah orang kelihatan pikir itu. Oh, ngomongin gitu. Emangnya ada apa sih? Ya gitu nih, harga padi yang kita jual tidak ada pertanda akan naik. Harganya 3.000 terus menerus setiap tahunnya. Dia tidak tahu apa bahwa harga beras dan bedak pada naik. Selain itu, jika terus begini, hidup kita tidak akan makmur. Setelah para petani menyelesaikan kegiatan mereka di sawah, para petani itu menghampiri para penduduk yang malah asik ngobrol dan menghentikan kegiatan menumbuk padi tersebut. Para petani itu menghampiri para penduduk sembari bersusah payah membawa sekarung dua karung hasil panen padi di saung pinggir sawah.
Terus mah baik kita hasil panen kita ini punya ini. Iya, kalau gue masih hasil panen punya Indit. Iya nih Pak, mending kita jual hasil panen kita ke pasar. Harganya jauh di atas harga yang diberikannya ini. Ayolah ibu, ketimbang badan jadi centeng-centengnya dimintiin, bisa malah bikin masuk rumah sakit. Saya sudah berangkat menuju sini saya, tapi tetap saja dia nggak peduli. Ya pokoknya begitu Bu, ini kan demi ibu dan anak kita. Kalau bapak masuk rumah sakit, yang ada ibu dan anak-anak siapa? Cie, sudah banyak gitu ya semua. Tapi kalau masuk juga ya. Kok jadi ngelantur ya ngomongnya? Sudah, kamu ke rumahnya Indit. Ibu-ibu, teruskan saja menunggu padinya. Mari ibu-ibu. Mari Pak. Kang Udin, Kang Ucup, dan Kang Asep pun pergi ke rumahnya Indit. Rumahnya Indit bisa dikatakan sangat strategis, letaknya di tengah desa dengan lumbung padi yang luas di pinggir rumahnya. Lumbung padi itu dijaga oleh dua centeng. Dua centeng itu berdiri depan lumbung padi dengan raut muka wajah sangar dan galak. Ketiga petani itu datang ke rumahnya Indit dengan membawa dua karung hasil panen padi di gudang berasnya Indit. Punten Pak. Harga padi berapa sama Pak? Masih sama seperti yang dulu. Berapa? 3.000 per kilo. Kenapa tidak naik? Padahal di tempat lain harganya lain. Apa tidak bisa naik barangnya sedikit, Pak? Tidak bisa. Mau tidak mau itu harga yang kalian bisa terima. Tidak bisa lebih. Mau tidak? Jika tidak, siap-siap berhadapan dengan kami. Bolehkah kami bertemu dengan Nyai Endin? Apa kita salah dengar? Orang mudik seperti kalian ingin bertemu orang tercantik dan terkaya di desa ini. Apa kalian tidak punya kaca di rumah? Untuk apa kalian menemuinya Indit? Kami ingin harga untuk hasil panen kami ini naik sedikit saja. Tidak bisa. Ini tidak ada di rumah sekarang. Lebih baik kalian cepat mengambil keputusan jika tidak siap-siap untuk berhadapan dengan kami. Ya sudah, kami akan menjual hasil panen kami padamu. Nah, gitu dong dari tadi. Dengan berat hati, Kang Udin, Kang Ucup, dan Kang Asep pun menjual hasil panennya kepada centeng-centengnya Indit. Walaupun dengan harga murah, mereka pulang dengan wajah lesu. Namun apa mau dikata, hukum rimba masih sangat kental di desa itu. Siapa yang kuat akan bertahan, dan siapa yang lemah akan hancur. Ketiga para petani itu berpisah sejak mereka keluar dari halaman rumahnya Indit. Tak lama kemudian, Kang Udin sampai di rumah disambut oleh sang istri. Di rumah Kang Udin. Assalamualaikum Bu, Bapak datang. Waalaikumsalam Pak, bagaimana penjualan tadi Pak? Apa Bapak bisa menjualkan harga yang sudah dijangkau? Tidak Bu, harganya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sabar ya Pak. Kapan nasib kita berubah? Tidak tahan aku hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum selintah darat itu? Jangan keras-keras Pak, nanti dah dengar, kita mah harus sabar. Dan juga akan ada pembalasan yang timpal bagi orang yang berbuat adil kepada orang lain. Tuhan tidak pernah tidur Pak. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah setia dan selalu mendukung Bapak selama ini. Sama-sama Pak. Di lumbung padi Nyai Indit, Nyai Indit sedang bercengkrama dengan centeng-centengnya menanyakan tentang hasil panen dari seluruh penduduk desa. Di gudang beras Nyai Indit. Berjagil! Siap, Nyai. Bagaimana? Apa semua padi sudah dibeli? Sudah Nyai, bisa dicek di lubung padinya. Padinya penuh, tinggal di luar karena tidak muat untuk menampungnya. Hahaha, bagus. Awasi terus perapatan itu. Jangan sampai mereka menjual padi itu pada tempat lain. Beri pelajaran bagi siapapun yang membangkang. Kalian mengerti? Siap, Nyai. Beberapa minggu setelah waktu panen berakhir, para penduduk mulai kehabisan beras. Mereka mulai kebingungan mencari tempat penjualan beras selain milik Nyai Indit. Karena harga beras di tempat Nyai Indit bisa mencapai berkali lipat lebih mahal dari harga beras pada umumnya. Di rumah Nyi Eli. Aduh, persediaan berasku sudah habis. Apa aku harus membelinya di Nyai Indit ya? Tapi beras di Nyai Indit mahal. Malah sekarang harganya 5 kali lipat. Gimana ya? Mungkin persediaan di rumah Nina ini masih banyak. Dengan begitu aku bisa meminta pinjaman sedikit beras. Nyi Eli pun memutuskan untuk pergi ke rumah Nyi Nani. Ternyata di sana sedang ada kehadiran Nyi Endah. Assalamualaikum Nani. Waalaikumsalam nih. Ada apa pagi-pagi sudah ke rumah? Begini nih, saya mau minjam beras 1 liter. Waduh, maaf ya nih, tapi persediaan beras di rumah saya juga menipis. Mungkin tinggal setengah liter lagi. Baru saja Ninda datang meminta hal sama seperti dia. Saya merasa tidak enak karena tidak bisa bantu. Masuk dulu ini. Ada nih enggak? Ada apa nih? Tadi saya minta mau pinjam beras nih. Sama dong kita, saya kesini juga untuk hal itu, tetapi persediaan minyak juga menipis. Bagaimana ya nasib kita ini? Iya, bagaimana nasib kita ini? Apa kita harus menyerah kepada nasib ya? Harga beras di tempat
Nih, ini berapa sekarang? Sudah mencapai 15.000 per kilonya nih. Mahal sekali, padahal di tempat lain hanya 8.000 per kilo. Tetapi kita tidak bisa membeli di tempat lain karena centeng-centeng Nyendit itu. Di saat Nyi Nani, Nyi Eli, dan Nyi Endah sedang bercengkrama, datanglah seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Nenek tersebut mengetuk pintu rumah Nyi Nani dengan tatapan penuh iba. Permisi. Siangnya ada yang bisa saya bantu? Saya ingin numpang tanya, Tanya apa nih? di mana saya dapat menemukan rumah orang terkaya di desa ini? Maksud neneknya ini sudah dekat nenek nih lurus saja sampai bertemu pertigaan baru nenek belok serius. Nanti nenek banyak rumah yang paling dekat itu rumahnya. Memangnya nenek ada perlu apa dengan Indit? Saya ingin meminta sedekah. Cuma saja dia mau bertanya kepada dia tidak akan kasih. Kalau nenek mau makan, nenek bisa makan di rumah saya. Tapi seadanya. Tidak perlu, saya hanya ingin mengetahui bagaimana reaksinya jika ada pengemis yang memintanya sedekah. Oh iya, tolong kalian beritahu penduduk lain untuk siap-siap mengungsi karena sebentar lagi ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Nah, mungkin ada banjir di musim kemarau. Saya tidak bercanda. Saya adalah orang yang akan memberikan pelajaran kepada Nyai Indit. Maka dari itu, mengungsilah, bawalah barang-barang berharga milik kalian. Tapi ini Pergilah. Nenek itu pun pergi meninggalkan Nyi Nani, Nyi Eli, dan Nyi Endah dengan rasa kebingungan. Namun, mereka tetap mempercayai ucapan nenek tersebut. Berbondong-bondong, mereka segera memberitahukan kepada seluruh warga untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Di sisi lain, nenek itu telah sampai di rumah Nyai Indit. Nyai Indit sedang menikmati makanan bersama dengan centeng-centengnya di rumah Nyai Indit. Parah Gil, kemarin petani ketahuan ngejual beras ke pasar. Siapa? Petani sebelah itu, yang banyakan itu yang udah tua-tua, udah pada bau tanah. Berapa orang mereka? 5 orang, jumlah berasnya ada 10 karung. Terus kita pensit itu. Permisi. Saya ingin Siapa itu? meminta sedekah. Siapa kau nenek tua? Cepat pergi dari sini. Jangan sampai terasa kotor terinjak oleh kakimu. Saya ingin meminta sedekah. Barangkali ada sisa makanan yang dapat saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Terus apa peduli kami? Emangnya kami anakmu? Kalau mau makan, cari sana. Jangan minta-minta. Cepat pergi dari sini sebelum saya usir secara paksa. Nyai Endit, keluarlah. Saya ingin meminta sedekah. Nyai Endit. Siapa sih yang berteriak di depan rumah orang? Hei, siapa kamu nenek tua? Mengapa kamu berteriak seperti itu di depan rumah orang? Saya Nyai meminta sedikit makanan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Lah, tidak makan kau minta sama saya? Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak banget mencium baumu dan mengotori rumahku. Cepat pergi. Endit, Tuhan memberimu rezeki yang berlimpah, tapi kau tidak bersyukur, kau kikir, kau tamak, kau melupakan kewajibanmu untuk membantu orang lain. Kamu hukumku. Aku tidak salah. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja kamu pasti mati. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila. Apa susahnya mencabut tongkat? Sialan, centeng, cabut tongkat itu. Jangan sampai tidak tercabut. Kalau tidak, gejekan akan kupotong. Sialan Nyai, tidak bisa. Begitu saja kan tidak becus. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini dari tanah. Nyai Endit, air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kamu akan tenggelam oleh air ini. Gil, air Gil. Bagaimana Gil? Kabur Gil. Nenek itu pun menghilang. Nyai Indit panik melihat air meluap dengan deras. Dia berlari menyelamatkan hartanya dan air meluap dengan segera. Dan Nyai Indit pun tenggelam bersama hartanya.
Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah jelmaan dari Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah. Apa selalu menghasilkan Hah? Oh, penduduk desa ini apa sih? Bentar, lihat ketiga pak. Bukan tadi, enggak juga. Aku salah nggak centeng. Asep pun yang tahu bisa strategi. Tadi salah sembari dengan berat hati. Ekspresinya salah. Kalah disuruh. Goyak yuk. Hah? Nyai Endit di lubung padi, salah. Iya sudah kapan pun capek-capek begini makin sama. Iya, maaf ya harus menjualnya. Daripada naik sedikit saja. Tidak bisa lebih. Mau tidak? Tidak bisa. Mau? Tidak bisa. Ya, ini tidak ada. Assalamualaikum Bu. Enggak, aku ketemu. Tuhan tidak pernah tidur, Pak. Adil kepada anak ayah yang Harganya terus Pak. harus sabar. Ayah mau serang. Dari luar-luar karena tidak cukup untuk menampung padi-padi tersebut. Kan itu, jangan sampai mereka menjual padi. Saya mau pinjam-pinjam. Pinjam apa? Dia mau minjam. Kawan jual pasar. Tuhan memberi Oh, saya nggak pakai kacamata ya? Oh iya, iya bantu. Kamu akan Ketawa aja si Abi. tunggu aku kemana? Harta aku. Gak panik itu yo. Kita kaya. Saya lagi ngobrol. Aku ini mah demi bahasa Indonesia. Ih, Bia sini gerak Bia. Kenapa bisa? Sangat lebat dengan rumputan. Yang sudah Mana Jahra tadi luka lagi. Barat di mana? Barat di mana? Ini tinggal apa lagi? Buset. Masalah motor lihat tuh, ibu lihat tuh sampai kena tangan kaki-kakinya. hanya pakai sepatu. Ibu doain kita semoga filmnya bagus ya. Dadah. Bapak. Bapak biar. Seenggaknya jadi 10.000 per kilo, pastinya nggak akan secapek ini. Bapak-bapak Pokoknya pernah ke ini dua. jasa penitipan. Sini nggak maunya kesana. Suaranya digedein ya, teman-teman. Bukan tidak mau Pak, masalahnya adalah sampai kapan? Jadi di atas sambil dia. Udah lah ibu, ketimbang badan jadi. Kasian tua ya kamu. Ada ayo yuk biar cepet-cepet jalannya. Kamu pasti nggak kelihatan. Oke paling. Jalan-jalan aja. Ulangin aku. Nggak ada. Udah capek. Kalau pohon sakura bagus.
lagi di depan. Wow.